Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa ala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani wa qawli subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Syekhul Musannif hafizahullah taala wa adamana fa bihi wa bi ulumi fidan amin radhiyallahu anhu. Kemarin terakhir kita bahas tentang minimal usia perempuan itu haid. Kan kemarin usia minimal perempuan haid yaitu 9 tahun kurang lebih. Maksudnya 9 tahun kurang 15 hari. Kalau misalnya keluar haid di waktu tersebut, misalnya 9 tahun kurang 15 atau kurang 14 hari atau 13 hari, nah itu darahnya haid. Jadi nggak harus bukan 9 tahun pas, enggak. 9 tahun kurang 15 hari atau setelahnya. Di masa tersebut kalau seandainya keluar darah berarti hukumnya darah haid. Ya, darah haid. Nah, sekarang masuk ke pembahasan nifas. Ya, karena kan kemarin di awal bab kita bilang darah perempuan itu ada 3, ya kan? Haid, nifas, sama istihadah. Maksudnya darah yang di situ terdapat hukum khusus. Ya, walaupun di samping 3 itu ada namanya darah tolak atau darah fasad. Ya, bagaimana yang akan datang ntar. Apa itu darah nifas? Di sini pengertiannya huwa damul khariju ba'da faraghir rahim minal haml. Darah yang keluar setelah kosongnya rahim seorang perempuan dari isinya atau anaknya. Ya, karena kan darah nifas kan setelah melahirkan, ya kan? Jadi darah yang keluar setelah kosongnya rahim dari anak itu darah yang keluar disebut nifas. Ya. Jadi kalau seandainya rahimnya belum kosong terus keluar darah berarti bukan darah nifas. Contoh, kalau seandainya dia lahirin anak kembar, misalnya keluar 1, terus ada jeda, ya, ada jeda dari anak 1 sama yang setelahnya. Nah, di antara jeda itu misalnya keluar darah. Nah, ini darahnya bukan darah nifas karena keluar sebelum rahim perempuan itu kosong, masih ada isinya. Nah, darahnya itu disebut darah haid. Kalau seandainya rahim perempuan yang lahirin tersebut belum kosong sepenuhnya dengan syarat-syarat yang kemarin, yaitu harus minimal 24 jam atau sehari semalam. Ya. Jadi darah yang keluar di antara 2 anak itu disebut darah haid, tapi dengan syarat yang kemarin, minimal 24 jam. Ya. Ya. Dan kalau pengertian kembar itu, anak kembar menurut syariat itu disebut kembar kalau seandainya antara anak yang pertama sama yang kedua itu jaraknya itu kurang dari 6 bulan. Jadi seandainya keluar anak pertama terus masih ada misalnya di dalam perutnya, keluarnya kapan? Keluarnya misalnya setelah 6 bulan, itu nggak disebut kembar. Tapi kalau selagi keluarnya yang kedua ini masih di bawah 6 bulan disebut kembar. Misalnya setelah anak pertama keluar, setelah sebulan atau 2 bulan keluar lagi, baru keluar misalnya, itu masih disebut kembar kalau menurut syariat atau bahasa. Itu pengertian darah nifas. Wa amma damul ladzi yakhruju ma'a khurujil walad fa yusamma damatol. Ya. Sedangkan darah yang keluar bersamaan dengan keluarnya anak, ya, biasanya keluar ketika bersamaan dengan sakitnya ketika ngelahirin. Kadang kan keluar darah mungkin ya. Nah, itu disebutnya bukan darah nifas, juga bukan darah haid, tapi namanya darah tolak. Darah tolak.
Hukumnya apa? Hukumnya itu fasad. Maksudnya bukan haid, bukan nifas. Najis tetap najis, harus dibersihin, cuma nggak ada hukumnya. Wadamul ladzi yakhruju baina tau'amin yusamma dam fasad. Ya, darah yang keluar di antara dua anak kembar itu disebut darah fasad. Ya, cuma dengan catatan kalau seandainya kurang dari 24 jam atau sehari semalam, itu hukumnya baru darah fasad atau nggak ada, bukan haid, bukan nifas, najis doang, cukup dibersihin. Tapi kalau seandainya di antara dua anak ini keluar darahnya ternyata lebih dari 24 jam, nah berarti darah haid namanya. Ya, namanya darah haid. Terus muddatun nifas. Ya, kapan berapa lama nifas itu keluar? Ya, aqalluhu lahdhah. Minimalnya itu cuma sebentar. Itu nifas minimalnya. Ghalibuhu arba'una yauman. Ya, standarnya itu 40 hari, rata-rata 40 hari. Aktsaruhu situna yauman. Paling banyak maksimal 60 hari. Itu baru disebut darah yang keluar di jangka waktu tersebut darah nifas. Ya. Nah, ini dihitung. Jadi nifas ini hitungan 40 hari atau 60 hari itu dimulai dari ngelahirinnya. Ya, hitung 1, 2, 3. Nah, cuma dihukumi nifas itu, jadi kan kalau orang keluar nifas kan nggak pasti berturut-turut 60 hari atau 40 hari kan ya. Pasti mungkin ada jedanya. Nah, jadi hukum nifas itu dihukumi kalau seandainya keluar darah di jangka waktu tersebut. Ya, misalnya mungkin setelah ngelahirin keluar sehari 2 hari terus kadang berhenti. Ya kan? Nah, itu hitungannya masih berjalan. Cuma hukumnya itu ketika nggak keluar darah, hukumnya itu suci. Wajib sholat, wajib puasa. Kebanyakan kan rata-rata misalnya selama 60 hari atau 40 hari itu dia nggak puasa atau nggak sholat walaupun nggak keluar darah, lagi berhenti darahnya. Masalah hitungannya tetap berjalan dari setelah ngelahirin, cuma hukumnya itu ketika ada darah. Ketika keluar darah itu nifas, kalau enggak ya suci. Wajib sholat, wajib puasa. Iya, bersihin dulu. Mandi junub dulu. Mandi. Sebelum ngelakuin ibadah sholat atau sholat ya. Jadi kalau puasa kan nggak wajib suci. Kalau berhubungan sebelum. Mandi dulu sebelum melakukan. Ya, bersihin dulu. Biar nggak junub jimat dalam keadaan junub. Dalam keadaan nifas. Kalau kayak head itu kan mandi dulu kan maksudnya. Kecuali kan ada dua hal ya. Iya, sama. Masuk dalam kategori haram alal junub, ya kan? Iya, junub termasuk wajib mandi dulu sebelum melakukan hubungan badan. Nah, jadi itu adadan lah hukman. Ya, jumlahnya itu dari setelah ngelahirin, cuma hukumnya itu tergantung keluar darahnya kapan. Ya. Nah. Kama qala sahibu Safwati Zubat adna nifasillah sutun situna aqsahu wal ghalibu arbauna. Ya, paling minimal nifas itu lahdhah sekejap, yang paling banyak itu maksimal 60 hari dan standarnya rata-rata 40 hari. Nah, walhasil di sini darah setelah ngelahirin disebut nifas dengan 4 syarat. Yang pertama tadi an yakuna khurujuhu ba'da faraghi rahim minal wiladah. Harus
keluar darah tersebut setelah kosongnya rahim dari anaknya. Ya, syarat kedua, an yakuna khurujuhu qabla qidai 15 yawman min faraghir rahim. Syarat kedua, keluar darahnya itu setelah sebelum melewati 15 hari. Jadi contohnya setelah ngelahirin ternyata nggak keluar darah sama sekali. Terus sampai 15 hari setelahnya baru hari ke-16 baru keluar darah. Nah, ini darahnya bukan darah nifas tapi darah haid. Ya. Kecuali kalau seandainya setelah ngelahirin keluar darah 5 hari, terus berhenti 10 hari, terus darah lagi, nah, itu masih nifas. Soalnya kan masih di jangka waktu 60 hari. Ya. Intinya kalau seandainya keluarnya itu baru keluar setelah hari ke-15, berarti darahnya bukan darah nifas. Ya. Syarat ketiga, an la yazida dam ala sittina yauman, enggak melebihi darahnya itu dari 60 hari. Kalau lebih ntar hukumnya istihadah. Ya. Syarat keempat, disyaratkan kalau seandainya kejadiannya itu ada darahnya nifasnya terputus-putus. Ya, mutaqatti. Ini disyaratkan antara darah satu dan yang lain enggak ada jeda 15 hari. Misalnya setelah ngelahirin keluar darah 10 hari. Ternyata setelah itu bersih selama 15 hari. Darah setelahnya keluar setelah 15 hari suci. Nah, ini darah setelahnya itu disebut haid, bukan nifas. Jadi kalau kejadiannya itu putus-putus darah nifasnya, nah ini disyaratin syarat yang terakhir. Ya. Wallahu a'lam bishawab.